Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu 2 respon terhadap kasih Tuhan. Apa yang dimaksud 2 respon terhadap kasih Tuhan? Kita lihat Matius pasal 26 ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara, ini sebuah dialog yang terjadi di perjamuan terakhir, di mana Yesus mengungkapkan clue-clue, ciri-ciri, tanda-tanda siapa yang akan mengkhianati Yesus. Nah, di dalam apa yang Yesus ungkapkan tersebut, saudara, Yudas dengan begitu berani berkata di tengah-tengah kegaduhan murid-murid yang kaget, terkejut bahwa guru Yesus akan dikhianati. Di dalam kegaduhan itu, loh, ini siapa yang akan jual, siapa yang akan jual? Yudas yang hendak menyerahkan Yesus menjawab, bukan aku ya Rabi. Meminta sebuah penegasan dari Yesus kepada semua orang di situ bahwa bukan aku loh. Saudara, Yesus menjawab kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa sebenarnya Yudaslah orangnya. Sebab di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16 berkata, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Perhatikan, ini Matius pasal 26 ayat 14, ya, ayat 14 sampai 16. Berarti ayat 14 ini sebelum ayat 25. Di ayat 25 Yudas menyatakan di hadapan Yesus, di hadapan sebuah murid, bukan dia. Saudara, betapa liciknya hati Yudas, betapa pinter bersandiwaranya Yudas. Saudara, dia sudah tahu sendiri, dia sudah mendapat teguran, Yesus sudah mencoba mencegah dia, tetapi dia tetap bertekad untuk mengkhianati Yesus. Hatinya kebal, dia tidak peduli dengan sebuah teguran dan semua pencegahan yang dilakukan Yesus untuk dia. Saudara, dia sendiri di ayat sebelumnya datang ya kepada imam-imam kepala dengan kerelaan dia sendiri. Dia memberikan penawaran untuk mengkhianati Yesus. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku? So, lihat, orang yang mengikut Yesus 3,5 tahun bisa berpura-pura di hadapan gurunya, panggil Rabi lagi, saudara. Bukan aku ya. Lalu dia sendiri sebelumnya sudah merencanakan dengan perkataan di hadapan imam, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Orientasi daripada kehidupan Yudas begitu terikat pada masalah uang. Saudara, dalam kejahatan yang dibuat, saudara, sebagai pengikut Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Sebenarnya imam-imam itu tidak pernah mencari Yudas. Saudara harus tahu, ayat ini 26 ayat 14-16, Yudas yang mencari para imam. Saudara, imam itu nggak tahu caranya, bagaimana, kebingungan mereka untuk menangkap Yesus. Kenapa bingung? Karena mereka tahu Yesus selalu di tengah kerumunan. Pada saat Yesus tidak ada di kerumunan orang banyak, mereka nggak tahu Yesus di mana. Zaman dulu nggak ada WA, zaman dulu nggak ada komunikasi yang canggih. Yesus habis pelayanan,
Yesus selalu menyingkir ke tempat sepi. Habis pelayanan, Yesus ada di mana mereka nggak tahu. Nah, dan mereka tidak berani menangkap Yesus di tempat umum. Saudara lihat di ayat 4 dan 5 di pasal 26. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Ada rencana untuk membunuh Yesus, menangkap Yesus. Tapi ingat, ketika mereka merundingkan rencana itu, mereka tidak ketemu cara untuk menangkap Yesus. Mereka berkata jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Termasuk mereka tidak berani menangkap Yesus di tengah kerumunan ketika Yesus sedang pelayanan. Nggak berani. Karena waktu itu, saudara harus tahu, Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati. Itu menjadi kegemparan yang luar biasa. 4 hari orang mati dibangkitkan. Dan Yesus sengaja terang-terangan masuk Yerusalem dengan menggenapi nubuatan firman Tuhan. Zakaria pasal 9. Dan saudara, waktu mereka melihat popularitas Yesus, pengikut Yesus semakin luar biasa banyaknya, di situ mereka sudah tidak bisa tahan. Yesus harus segera dimatikan. Tapi caranya gimana? Mereka merancang tipu muslihat, tetap tidak ketemu cara. Kenapa? Karena mereka hanya berani menangkap Yesus ketika Yesus tidak ada di kerumunan. Setelah selesai pelayanan, ketika sudah sendirian. Nah, tetapi ketika Yesus sudah sendirian, mereka nggak tahu Yesus di mana berada. Jadi saudara harus tahu, waktu Yudas mencium Yesus, memberikan ciumannya, waktu Yudas membawa tentara datang ke gurunya, bukan orang lain yang datang menangkap tentara, tidak tahu siapa Yesus. Kenapa Yudas harus memberi ciuman itu? Kenapa Yudas harus memberikan ini Yesus toh? Saudara, pada waktu di Getsemani Yesus ditangkap selesai berdoa. Bukan karena mereka nggak tahu siapa Yesus, tetapi mereka tidak tahu di mana Yesus berada. Perhatikan ya. Kenapa mereka membutuhkan Yudas? Karena mereka bukan tidak tahu siapa Yesus. Yesus sangat populer. Wajah Yesus mereka tahu. Bentuk Yesus, gambar mereka tahu semua. Tapi mereka tidak tahu di mana Yesus berada. Makanya mereka butuh Yudas untuk menunjukkan di mana tempat Yesus. Nah, jadi saudara, jelas dengan ayat ini saudara, Matius 26 ayat 14 dan Matius ayat 4, 26 ayat 4 menunjukkan bahwa Yudas sendiri yang punya inisiatif datang kepada mereka. Mereka bukan mencari Yudas. Saudara, maka saya ajak saudara perhatikan. Ternyata lawan itu. Ya, lawan ternyata tidak saja berasal dari kalangan luar. Terbukti di dalam pelayanan Yesus itu dari dalam. Apa maksudnya? So, saya mau mengingatkan. Dalam pelayanan, tantangan dari luar itu tidak besar saudara. Ketika kekristenan, Alkitab dibakar, gereja dibakar. Ketika umat Kristen penganiayaan pertama terjadi, waktu di Yerusalem mereka dikejar, diserahkan. Waktu Saulus mengejar orang Kristen, mengancam nyawa orang Kristen. Gak berat kok itu saudara. Makin bertumbuh. Waktu tantangan dari luar, orang Kristen makin merambat, makin dibabat, makin merambat. Makin ditekan, makin bertumbuh. Tetapi justru orang Kristen harus hati-hati. Orang percaya harus hati-hati. Yang dari dalam itu yang bahaya. Berapa banyak anak Tuhan mengalami kekecewaan, mundur dari pelayanan. Berapa banyak yang saya dengar hamba-hamba Tuhan yang kecewa, pelayan-pelayan Tuhan yang kecewa. Berapa banyak yang saya saksikan iman berguguran. Karena apa? Karena dari dalam justru nggak ada teladan. Firman Tuhan berkata, penghakiman di masa akhir, di akhir zaman, justru akan dimulai dari rumah Allah. Mengapa kalimat ini dimunculkan? Karena dari rumah Allah lah terjadi kebobrokan, terjadi kebusukan, terjadi pembusukan, kehancuran itu terjadi. Nah saudara, hari ini firman Tuhan, saya sudah katakan bahwa berbicara tentang dua respon terhadap kasih Yesus. Yudas bukan orang yang tidak mengenal kasih Yesus. Dia tahu kasih Yesus. Dia lihat pelayanan Yesus. Dia orang yang terlibat dalam pelayanan. Jadi jangan pikir orang yang terlibat pelayanan itu udah lancar, baik. Enggak saudara.
Kalau nggak benar-benar hatinya terbuka, mengalami kasih Tuhan, dan dia sungguh-sungguh terpesona, dia terkagum-kagum, dia terpesona dengan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dia belum mengalami kelahiran yang baru, dia belum mengalami bagaimana pengalaman yang manis dengan Tuhan. Orientasi bisa jadi berbeda. Ada banyak saudara orang pelayanan. Saudara pelayanan, carinya uang. Pelayanan, cari nama di gereja. Pelayanan, mau jadi ketua majelis, yang lain disingkirkan. Pelayanan, maunya jadi yang memimpin, bukan mau melayani, mau dilayani. Saudara, itu nggak heran, saudara. Kenapa saya bilang nggak heran? Lihat, di dalam pelayanan Yesus pun, saudara, ada tipe yang memberi respon kepada pelayanan Yesus yang sudah sedemikian. Memberikan teladan, tetapi menutup hati terhadap pelayanan yang ada. Jadi saudara, kita lihat, ternyata yang namanya musuh nggak jauh-jauh kok. Nggak usah bilang, oh orang Kristen dari luar, nggak masalah. Gereja belum keluar IMB, makin berlutut, makin berdoa. Coba lihat, saya bukan orang yang nggak pengalaman di dalam menggembalakan. Waktu gereja saudara lihat, belum ada IMB, bisa bikin doa khusus, kelompok khusus untuk mendoakan izin gereja. Tapi kalau izin gereja udah dapat, waktu rancang gereja, bikin panitia pembangunan, ribut tuh. Sudah nggak pakai doa tuh. Waktu bicara tentang gedung gereja, mau berapa luas, kursi mau berapa banyak, modelnya seperti apa, justru ribut. Justru nggak pakai doa lagi tuh. Kalau IMB udah keluar, panitia dibentuk, pembangunan, nggak pakai doa. Yang dipikir apa? Gimana caranya suruh jemaat sumbang? Bayangin, bukan pakai doa berlutut, percaya Tuhan akan pelihara, tapi mulai memakai mimbar-mimbar khotbah. Waduh, minggu-minggu mulai bicara soal uang tuh. Apalagi nakut-nakutin jemaat pakai perpuluhan. Terus sedihnya hati kita ketika